Kiai Bisri itu pernah nulis kitab judulnya Silsilah Wayang. Jadi di situ, nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Jadi mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang itu ditulis oleh silsilah wayang. Jadi kitab. Ya gitu itu yang tidak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya tidak usah ditulis, apalagi dites di DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semuanya, saat ini masih bersama saya Saifuddin dalam channel Kang Kiai yang bertagline Memayu Hayuning Bawono. Kita tetap menjaga Indonesia, merawat, mengembangkan dan menyelamatkannya. Kita jaga tradisi dan budaya leluhur yang telah diwariskan oleh kakek nenek kita. Saudara sekalian, doa saya untuk semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang sesempurna mungkin. Dengan kesehatan itu, insya Allah kita bisa beraktivitas, menjalankan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Gus Haji Yahya Khalil Saquf tentang nasab silsilah pewayangan. Nasab pewayangan tidak bisa dicari kitab pembanding sezaman, apalagi dilakukan tes DNA, dan itu disamakan persis oleh Gus Yahya Khalil Saquf, sama persis dengan nasabnya Ba'alawi yang tidak mungkin dicari kitab pembanding dan tidak mungkin dilakukan tes DNA. Itu artinya apa? Artinya penyusunan, pengakuan nasab para habib dari keturunan Bani Alawi atau Ba'alawi itu sama persis dengan wayang, cerita fiktif, cerita sastra, cerita penghibur yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Jadi, seperti saya sudah sampaikan, bahwa Ubaidillah itu adalah cerita fiktif. Dulu dalam video ini, di channel ini, saya sudah menggambarkan bahwa Ubaidillah itu cerita legenda, sama saja dengan cerita Joko Tarub yang kesohor luar biasa di seantero Jawa, bahkan Nusantara. Maka sebagai gambaran saudara-saudara sekalian, tentang sulitnya menemukan nasab yang sebenarnya dari Ba'alawi yang nyambung kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu sama persis dengan cerita pewayangan yang mustahil bisa diketemukan. Saudara sekalian, khusus rakyat Nusantara, Indonesia, wabil khusus Jawa, itu ada cerita yang sudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat, bahwa orang pertama tinggal di Pulau Jawa Nusantara ini adalah Bathara Wisnu menurut kitab buku
babat tanah Jawi, Bathara Wisnu itu adalah keturunan Nabi Adam yang ketujuh, di mana Nabi Adam mempunyai putra 40, putra-putri 40 orang, dan nasab yang masih nyambung sampai saat ini itu hanya dari putra yang bernama Sis atau Nabi Sis itu. Nah, di Jawa ini diyakini pertama yang menghuni tanah ini, Nusantara ini, adalah keturunan Nabi Adam yang ketujuh. Itu cerita babat Jawi dan sudah kesohor. Lalu dari Bathara Wisnu itu, ternyata dalam ceritanya dia tidak tinggal selamanya di Jawa, lalu digantikan oleh yang lain, yaitu Bathara Brahma. Bathara Brahma menggantikan Wisnu karena Wisnu dianggap melanggar, menentang bapaknya yang bernama Bathara Guru. Loh, kok melanggar? Karena Bathara Guru itu punya cem-ceman gendaan seorang wanita, dicintai wanita, ternyata gendaan, cem-ceman wanita yang disayang itu dinikahi oleh Bathara Wisnu. Maka Bathara Wisnu akhirnya diusir, disuruh pergi dari tanah Jawa ini, dan untuk menebus kesalahannya dia diperintahkan untuk tirakat atau bertapa. Nah, akhirnya kedudukannya digantikan oleh Bathara Brahma. Kalau begitu, kita yang ada di Nusantara ini adalah keturunan dari Bathara Brahma. Nah, sedangkan Bathara Wisnu itu adalah kakak beradik dengan Bathara Brahma. Sampai ceritanya panjang, lalu disambung-sambungkan dengan cerita kitab Mahabharata dari India, dan masuklah dalam dunia pewayangan. Nah, dalam dunia pewayangan, kita rakyat Indonesia, Nusantara, Jawa ini punya karakter. Karakter itu adalah penjelmaan dari Pandowo Limo. Nah, sekarang kita pertanyakan, Pandowo Limo itu anak siapa? Inilah saudara sekalian ceritanya. Jadi Pandowo Limo yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadiwo. 5 orang ini adalah orang-orang hebat, dan karakternya menjadi karakter orang Indonesia. Jadi karakter orang Indonesia itu adalah karakternya Yudhistira, orang yang bijaksana. Bima atau Werkudara itu karakternya juga jujur, pemberani. Apapun kalau dianggap sebagai kebenaran, dia akan perjuangkan sampai mati-matian. Itu Bima. Arjuna sebagai tokoh yang sangat halus, lembut, cakep, sehingga para wanita tertarik sama dia. Dia punya ilmu yang luar biasa, bisa menjinakkan seluruh yang disenangi. Jadi kalau ada wanita-wanita yang cantik-cantik, itu selalu terpikat kepadanya. Nakula Sadewa ini adalah anak kembar. Nah, 5 orang ini adalah putra dari Pandu. 5 bersaudara ini, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, putra dari Pandu yang menikah dengan 2 wanita.
Yudhistira Bima Arjuna itu anak Pandu dengan istri yang bernama Kunti. Sementara Nakula dan Sadewa itu anak Pandu yang beristrikan dengan Madri. Maka 5 Pandhawa, 5 jagoan ini adalah putra Pandu dari 2 istri. Pandu itu sendiri adalah anak Begawan Abiyasa yang menikah dengan Ambalika. Nah, saudara-saudara, khususnya orang Jawa, ada keyakinan, dipercaya bahwa Begawan Abiyasa ini ada makamnya. Di mana makamnya? Makamnya ada di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Silakan, saudara, kalau ada kesempatan, ziarah ke Sunan Muria, lalu ke utara, terus lakukan perjalanan. Di sana ada makam yang diyakini oleh masyarakat sebagai makamnya Begawan Abiyasa. Abiyasa menikah dengan Ambalika, melahirkan anak bernama Pandu. Nah, Ambalika itu sendiri adalah putri dari dinasti Kuru. Nah, sekarang dipertanyakan, Kuru itu anak siapa? Inilah yang harus dicari, kemana dicantolkan. Apakah nyantolnya nanti kepada Bathara Brahma atau kepada yang lainnya? Tapi kalau menurut keyakinan, karena penghuni tanah Jawa adalah keturunan dari Bathara Brahma setelah Bathara Wisnu diusir, sehingga Bathara Brahma ini melahirkan raja-raja yang ada di tanah Jawa Nusantara. Maka diyakini oleh masyarakat dan dicatat dalam buku Tanah Jawi bahwa raja-raja yang ada di tanah Jawa ini adalah keturunan Nabi Adam, dan tentu karena keturunan Nabi Adam pasti di sana akan bernasab nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang sudah dipastikan nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW yang ada di tanah Jawa Nusantara ini adalah para wali songo, bukan Ba'alawi, ya, yang melahirkan raja-raja di tanah Jawa ini. Bukan Ba'alawi, keturunan Ba'alawi yang melakukan penyebaran manusia dan penyebaran Islam di tanah Jawa ini. Ba'alawi itu hanya datang belakangan, cuma numpang ngenger hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah kalau kita berbicara tentang cerita, maka nasab Ba'alawi, nasab para habib yang dicantolkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nasab yang dicantol-cantolkan, yang dikarang-karang, dan sulit untuk dipercaya kalau para habib itu nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan sulit juga diketemukan adanya kitab sezaman, karena itu hanya cerita, dan kalau tak diketemukan itu hanyalah ada di dalam cerita, karya sastra, karya fiktif seperti Burqah Al-Musiqah. Itu kitab cerita, itu bukan kitab nasab. Jadi saudara-saudara sekalian, sungguh betapa parahnya nasab Ba'alawi yang diagung-agungkan. Memang benar tidak tercatat, dan itu hanya cerita belaka, dan baru dicatat pada abad 9 atau abad 10. Itu artinya kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ketua PBNU tadi,
nasab para habib persis dengan wayang yang hanya cerita belaka, dongeng belaka untuk hiburan dan sama sekali tidak bisa dipercaya dan sama sekali tidak bisa dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW yang sesungguhnya, karena hanya berdasarkan cerita dongeng seperti dongengnya wayang. Maka ujung-ujungnya yang percaya silahkan, tetap percaya, tetapi itu tidak bisa dibetulkan, tidak bisa dibenarkan, karena percaya harus ada dalilnya, dalil qot'i. Nah, kalau dalil qot'i ya tes DNA, kalau dalil dhanni ya persangkaan. Nah, ketika persangkaan itu sudah diketemukan buktinya, maka persangkaan wajib dihilangkan. Dan kalau masih memaksa tetap percaya, maka itu hukumnya adalah haram. Ya, haram itu perbuatan yang dilarang. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Itu haram. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.